Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kiranya kita semua hari ini ada dalam keadaan yang penuh dengan sukacita, diberkati Tuhan, dan siap untuk belajar firman Tuhan bersama-sama. Mari sebelumnya kita akan berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas setiap kasih karunia dan berkat-Mu serta penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan menuntun setiap langkah hidup kami, sehingga kami berharap dan berdoa Tuhan, agar dalam setiap momen dalam hidup kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kami makin mengerti kehendak-Mu dan rencana indah-Mu buat setiap kami makin memahami firman-Mu dan kami hidup dalam kebenaran firman-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan belajar firman-Mu. Kiranya Tuhan menjamah roh atau jiwa roh kami supaya kami dapat menerima kebenaran-Mu sebagai rema. Urapi juga yang kami nyampaikan sehingga apa yang disampaikan berasal daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah siap untuk belajar firman Tuhan. Haleluya, amin. Hari ini kita akan belajar dari kisah Bartimius yang ada di dalam Markus 10 ayat 46 sampai 52. Bapak Ibu Saudara bisa membacanya terlebih dahulu untuk dapat mengetahui kisah Bartimius ini secara lengkap. Kisah yang sama ada juga di dalam Matius 20 ayat 29 sampai 34 dan kita juga bisa mendapatinya di Lukas 18 ayat 35 sampai 43. Bartimius ini adalah seorang buta. Dia adalah anak Timius. Jadi kata Bartimius itu artinya anaknya Timius gitu ya. Dimana dia tinggal di kota Yeriko. Dan setiap hari dia tinggal di tepi jalan untuk meminta-minta. Karena sebagai orang yang memiliki keterbatasan fisik, itulah yang dia dapat lakukan saat itu, yaitu meminta-minta belas kasihan dari orang yang lewat di jalan. Nah, pada saat itu dia sedang dalam posisi seperti biasanya, berada di tepi jalan untuk menanti belas kasih dari orang-orang yang lewat. Nah, ketika dia mendengar suara-suara dan keramaian, maka Bartimius ini tergerak hati untuk tahu siapakah itu, apakah itu. Dan seseorang memberitahukan kepadanya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret. Maka dia berseru-seru memanggil nama Yesus. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Lalu orang-orang menegur dia, tapi ketika orang-orang menegur dia, dia semakin antusias untuk berteriak dan memanggil supaya Yesus anak Daud itu datang dan berbelas kasih kepada Bartimius yang buta ini. Sebagai orang yang buta, mestinya Bartimius juga mengalami apa yang namanya keterasingan ya, tidak hanya secara fisik karena keterbatasannya, tetapi juga mengalami keterasingan dari sesama karena dia dipandang sebagai orang-orang yang kurang berfaedah bagi orang lain gitu ya, karena keterbatasannya tersebut. Dia tidak memiliki pegangan hidup yang jelas Bapak Ibu Saudara. Secara ekonomi dia juga berkekurangan. Kita tahu kalau sekarang ini ya, orang yang punya kekurangan fisik atau mengalami disabilitas, banyak fasilitas yang bisa membantu. Seperti bisa tetap sekolah karena ada buku-buku braille, bahkan ada Alkitab braille sehingga orang yang buta masih bisa tetap membaca Alkitab. Banyak fasilitas yang mendukung sehingga orang-orang yang tidak bisa melihat masih tetap dapat melakukan aktivitasnya dan bahkan bisa bekerja dengan lebih baik. Tapi pada zaman itu, zaman Bartimius, tidak banyak hal atau fasilitas yang mendukung bagi kaum disabilitas. Itu sebabnya secara ekonomi pun dari penghasilannya sebagai peminta-minta, kemungkinan besar dia mengalami kekurangan secara ekonomi. Hidup dari belas kasih orang lain. Ya, kalau orang-orang berbelas kasih dan memberikan banyak kepadanya. Kalau tidak, berarti dia hidup dalam garis kemiskinan. Tetapi Bartimius bukanlah pribadi yang malas. Dengan segala keterbatasannya, dia tetap bekerja ya, meskipun bekerja sebagai pengemis. Dia juga pribadi yang gigih. Kita lihat nanti bagaimana dia
ingin mendapatkan kesembuhan, sehingga dia sungguh-sungguh berusaha supaya Tuhan Yesus yang lewat ini melihat kepadanya dan menolong dia. Kalau kita lihat dalam Matius 7 ayat 7 Bapak Ibu Saudara, di sana firman Tuhan bilang begini, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, dan ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat ini berlaku juga sebagai si Bartimius ya. Dia berseru-seru minta belas kasihan kepada Tuhan Yesus dan minta pertolongan supaya dia dapat melihat. Keberaniannya, kemauannya untuk berseru meminta belas kasihan itu membuat Tuhan tergerak hati. Sehingga akhirnya Tuhan Yesus berhenti lalu menghampiri dia dan berkata kepada si Bartimius ini tentang apa yang bisa Tuhan lakukan bagi dia. Seringkali kita mengharapkan ada mukjizat Tuhan, ada sesuatu terjadi atas hidup kita karena kita sedang dalam pergumulan mungkin dalam waktu yang lama, ada kebutuhan yang kita sangat ingin Tuhan itu memenuhi atau menjawab doa kita, tetapi tidak semua orang mau dengan sungguh-sungguh berseru meminta kepada Tuhan. Ya, ada yang berdoa, tapi sekedar berdoa. Kalau kita lihat kata berseru-seru itu berarti bukan cuma sekedar memanggil, tapi dengan suara yang keras. Ada effort, ada usaha, ada kesungguhan untuk memanggil Tuhan supaya Tuhan mau datang menghampiri si Bartimius ini. Bahkan kalau kita membaca di ayat 47 dan 48, saat Bartimius ini memanggil-manggil, kemudian orang menegur dia supaya diam. Yang terjadi justru dia malah semakin keras berseru-seru kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara baca dalam Lukas 18, tentunya kita masih ingat dengan kisah bagaimana seorang janda dengan hakim yang tidak benar. Janda tuh setiap hari, setiap kali mengetuk tempat hakim ini untuk minta bantuan, sampai akhirnya hakim itu yang tidak mau menolong. Ya, dengan keadaan yang karena seolah-olah dipaksa, dia akhirnya mau menolong si ibu janda. Di ayat 7 dari Lukas 18, firman Tuhan bilang, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur waktu sebelum menolong mereka? Bapak Ibu Saudara, kalau ibu janda itu aja bisa menggerakkan hati hakim, terlebih ketika kita anak-anak Tuhan sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan, tentunya Tuhan tidak akan menunda-nunda waktu untuk tidak akan mengulur waktu untuk menolong kita ya Bapak Ibu Saudara. Ada istilah PUSH gitu. PUSH itu tulisannya PUSH. Nah, kepanjangannya adalah pray until something happen. Berdoalah sampai sesuatu terjadi gitu ya. Apa yang dilakukan oleh Bartimius ini merepresentatifkan hal itu ya Bapak Ibu Saudara. Berseru-seru berdoa. Berdoa ya tidak harus berteriak-teriak ya, tapi kata berseru-seru ini dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh. Belum dijawab, jangan patah menyerah. Berdoa lagi. Masih belum terjadi, berdoa lagi. Dan firman Tuhan bilang 2-3 orang sepakat meminta di dalam nama Tuhan Yesus, maka Tuhan akan hadir di situ dan memberkati doa itu ya. Artinya tidak tabu bagi kita untuk meminta bantuan orang lain juga mendukung kita dalam berdoa. Ada banyak orang ketika ada dalam pergumulan menjadi sungkan untuk meminta tolong orang lain untuk mendoakan. Tidak apa-apa Bapak Ibu Saudara, semakin banyak yang mendukung kita dalam doa, semakin baik. Tapi jangan menyerah. Jangan merasa tidak diabaikan oleh Tuhan kalau ternyata sesuatu yang kita doakan dan harapkan belum terjadi. Terus berdoa. Kita tidak tahu cara kerjanya Tuhan, karena tidak semua yang
Tuhan kerjakan itu bisa kita lihat ya. Sejauh langit dari bumi, demikianlah jauhnya rancangan Tuhan dari apa yang kita pikirkan. Percayalah, ketika kita berdoa dan minta dalam nama Tuhan Yesus dengan segenap iman, nah, maka Tuhan itu pasti sedang mengerjakan suatu jawaban terbaik buat doa kita, buat setiap pergumulan yang kita bawa di bawah kaki Tuhan. Nah, ketika yang kita bisa pelajari dari Bartimius, dia tidak hanya berseru-seru, tapi dia juga memiliki tindakan iman, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan bahwa dia menanggalkan jubahnya. Setelah menanggalkan jubahnya, dia lalu berdiri dan menghampiri Tuhan. Bahkan dia mengambil langkah iman berikutnya adalah bagaimana dia kemudian menjadi pengikut Kristus ya. Jubah itu menggambarkan hal-hal yang mestinya harta atau sesuatu berharga yang dimiliki. Jubah juga bisa berbicara kehidupan, bisa juga berbicara tentang kedudukan atau kehormatan. Dalam posisi sebagai seorang pengemis, jubah ini mestinya menjadi harta yang berharga bagi Bartimius. Tapi kita lihat dia menanggalkan jubahnya, lalu dia menjumpai Tuhan. Dia bangkit berdiri, dia menanggalkan jubahnya, dia bangkit berdiri dan pergi untuk menemui Tuhan. Ketika kita berjumpa dengan pribadi yang istimewa, yaitu Tuhan Yesus, tidak ada yang lebih berharga daripada Tuhan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Mau itu jabatan, mau itu materi, mau itu kehidupan, mau itu apapun juga, tidak menjadi lebih berharga. Bahkan Rasul Paulus berani mengatakan bahwa pengenalannya akan Kristus itu menyebabkan dia menganggap hal-hal yang lain dalam hidupnya adalah sampah. Karena pengenalan akan Kristus itu menjadi sesuatu yang lebih utama dan lebih penting. Ya, bahkan dikatakan bahwa kalau kita memiliki Yesus dalam hidup kita, kita memiliki segala sesuatu. Karena Tuhan Yesus empunya segala sesuatu yang ada di bumi dan di surga. Nah, Bapak Ibu Saudara, punya langkah iman. Kalau dalam Matius 6 ayat 33 ya, itu kan dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah-tambahkan dalam kehidupan kita. Langkah iman atau tindakan iman Bartimius ini menunjukkan bahwa bagi dia bertemu dengan Tuhan itu lebih penting dari semua hal yang dia miliki saat itu, sehingga dia rela meninggalkan jubahnya, berdiri, pergi, menjumpai Tuhan. Dan ketika ditanya, mau apa? Dia bilang, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Dan ketika Tuhan sudah melakukan mukjizat itu dalam hidupnya, kalau kita lihat dalam ayat terakhir ya, di ayat 52, bagaimana kemudian dia menjadi pengikut Kristus. Dia mengiring Tuhan, artinya dia menjadikan hidupnya kesaksian. Dia mau menjadi murid Tuhan dan menjadikan kehidupannya sebagai saksinya Tuhan, supaya orang lain tahu bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat yang sejati di bumi dan di surga. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau ada di antara kita yang mungkin saat ini sedang dalam banyak pergumulan, banyak keterbatasan yang kita punya, kita bisa belajar dari teladannya Bartimius ini ya. Mari pray until something happen, terus berdoa sampai sesuatu terjadi dalam hidup kita. Tapi juga memiliki tindakan iman yang menunjukkan bahwa bagi kita memang Tuhan itu lebih penting dari segala sesuatu yang lain. Dan jangan lupa untuk memenuhi tanggung jawab kita kemudian, bahwa kita ini adalah murid Tuhan, sudah dimuridkan, sudah ditolong sama Tuhan. Maka kita juga punya tanggung jawab untuk memuridkan orang lain, memperkenalkan Tuhan Yesus kepada orang lain melalui kesaksian hidup kita, baik melalui perkataan, tindakan, perbuatan, bagaimana Tuhan telah menyelamatkan kita. Dan keselamatan itu juga berlaku bagi orang lain yang membutuhkan keselamatan daripada Tuhan. Mari kita menjadi saksi Kristus yang luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk berkat firman-Mu yang telah Kau berikan bagi kami, Tuhan. Kami rindu hidup kami boleh meneladani sikap Bartimius, meskipun dia seorang yang sangat terbatas. Tetapi ketika Tuhan memakai dia dipakai menjadi tanpa batas. Dari yang tidak bisa melihat,
dapat melihat, dapat menangkap kasih karunia Tuhan dalam hidupnya, dan bahkan dia berani mengambil tindakan iman dan kemudian menjadi murid Kristus dan pengikut Kristus. Tuhan, kami pun rindu dalam hidup kami tidak menjadi orang-orang yang buta secara rohani, tapi kami dapat melihat kemuliaan-Mu terus dinyatakan dalam hidup kami. Bagaimana Engkau berkarya atas hidup kami, Tuhan. Kami pun rindu Bapa, bahwa kami juga memiliki iman yang tidak hanya mendengar, tetapi iman yang juga berani bertindak untuk menyatakan keselamatan-Mu di tengah-tengah keluarga kami, di komunitas kami, dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan terus menguatkan iman percaya kami, agar hidup kami dapat mempermuliakan nama Tuhan dan dapat menjadi kesaksian, sehingga banyak jiwa boleh datang kepada Tuhan melalui kesaksian hidup kami. Terima kasih Bapa, tolong setiap kami agar kami dapat menjadi pelaku firman dan mempermuliakan nama-Mu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Bapak Ibu Saudara, yuk terus berdoa sampai sesuatu terjadi. Tapi jangan lupa untuk berani ambil langkah iman, dan jadilah terang serta kesaksian tentang Tuhan Yesus melalui kehidupan Bapak Ibu Saudara. Sampai ketemu di KPA berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.